tolong dek, itu dia 209 siapa? Ari Keriting kayaknya tante. Allahu Akbar, terjawab doaku yang ya dia langsung tunjuk begitu. Belum ketemu sama saya, belum disuruh duduk. Langsung tuh bapak itu bilang, ibu dibenci sama anakmu sebenci-bencinya. Perbuatan laki-laki katanya. Belum apa-apa, saya masih berdiri. Kalau saudara-saudara yang lain ada yang mencoba mendamaikan. Sudah dikasih tahu sama kakaknya, Kak. Apa sih susahnya kakaknya? Kakaknya bilang, kita itu perempuan, dia bilang perempuan timur, dilamar baik-baik, walaupun miskin, walaupun kaya atau bagaimana, harus datang dilamar baik-baik, kata kakaknya. Ini kan kofis katanya. Tapi bagaimana ya? Tidak tahu bagaimana. Sudah dikasih tahu sama papinya juga begitu. Tapi papinya kan dipaksa harus tanda tangan itu, tanda tangan di pinggir jalan, maksudnya disuruh sama Indah urus ini urus itu dengan caranya mereka. Papinya nurut aja saya, Kak. Kenapa papinya nurut? Lu ya mau di apa lagi? Padahal saya tahu itu, Kak. Saya udah ngomong-ngomong, saya tahu semua. Walaupun di semuanya saya tahu semua. Hari-harinya, tanggalnya, jamnya, itu gedungnya, saya tahu semua. Pak, tidak, saya pergi mengamuk. Saya sudah pasrah, biarkan. Tapi hebohnya kan saya sudah Indah kawin. Datang wartawan. Gimana ya? Barangkali ada kata-kataku yang saya lagi emosi, barangkali keluarlah bahasa-bahasa yang manusiawi saya. Karena saya manusiawi, Kak. Itu aja. Kalau di titik ini, Bu, ya. adakah ruang untuk berdamai tersebut? Habis kawin saya minta maaf. Habis kawin Indah Permatasari, saya minta maaf. Karena banyak kata-kata keluargaku itu mukanya Indah dia suram katanya. Tidak ada cahayanya, orang lihat-lihat. Akhirnya datang waktu habis kawin Lebaran. Sebetulnya dia tidak mau ketemu sama saya, kata papinya. Walaupun bagaimana kamu datang di rumah, jangan panggil saya keluar. Dia kan mau panggil papinya keluar di mall apa waktu kawin kayak. Akhirnya papinya bilang, datanglah Indah, jangan begitu, kasihan mamimu. Mami sudah lama terpuruk, udah bilang begitu papinya. Saya sudah merasa bersalah, kata papinya. Sudah tanda tangan. Tapi kamu harus itu datang. Itu pun dia datang tidak ketemu sama saya. Saya yang datangi di belakang kebun, Bu. Saya langsung kepeluk itu anak. Karena saya tahu Indah itu tidak begitu. Saya langsung pergi cari dia di belakang. Dia tidak mau masuk di rumah. Saya langsung peluk. Maafkan Mami, saya bilang begitu. Tapi orang tahunya saya jahat, Kak. Dari 2018, 2019, 2020 sudah saya diam. Pada waktu syuting, sempat itu waktu syuting 2018 terakhir itu syuting di Banyuwangi, Kak. Itu yang bikin saya benci sama orang ini. Ini kamar saya, 1 kamar, 2 kamar. Ini kamarnya dia di belakang, di samping. Datang itu laki-laki. Perasaanku kenapa ini? Tidak enak. Saya itu ada perasaan yang langsung kayak begitu. Kayak ada laki-laki ini mukanya di depan mataku. Akhirnya saya tidak mau terlalu membebani diri waktu syuting ke Banyuwangi. Akhirnya saya pasrah sama Allah. Terus malam kenapa? Gelisah saya, tidak bisa tidur. Akhirnya saya ambil air wudu, saya sholat tahajud, saya minta petunjuk. Ini 2 hari, Bu, ya Allah, kenapa tidak enak perasaanku? Tapi kenapa ada laki-laki ini di dalam muka aku? Kasih petunjuk, ya Allah. Aku bilang gitu. 2 hari saya sudah tahajud itu. Hari kedua itu saya subuh selesai. Singkat cerita, saya langsung turun di resepsionis itu. Langsung ada cewek 2 bilang, tante sini dulu tante, ini ada titipan 309 ya. 309 dia kayak amplop. Jadi untuk siapa sayang? Untuk Kak Indah, dia bilang begitu. Itu anak cewek itu di resepsi. Itu saya langsung kayak begitu. Apakah iya ini yang ku hayalkan 2 hari ini kemarin? Ku bilang gitu. Banyak maaf, saya maju kan di mejanya. Banyak maaf sayang, itu yang 209 siapa? Aku bilang gitu.
Ini anak-anak kayak dia mau tarik itu bahasa apa, tidak mau kasih tahu. Jadi saya bilang, tolong dek, itu dia buku ke-9 siapa? Ari Keriting kayaknya tante. Allahu Akbar, terjawab doaku yang jadi di situ itu. Kenapa anakku kan awalnya kan dia benci tuh satu kamar dengan saya 3 hari 4 malam, dia benci aja itu Indah. Akhirnya di situ saya tahu bahwa ini iblis ini ada di samping kamar saya. Banyak maaf Kak. Di situ saya langsung hancur hati saya. Pantasan anakku 3 hari 4 malam tidak mau ngomong satu hotel sama saya. Tidak mau ngomong. Dia benci aja tuh. Tiba-tiba Indah itu benci sama saya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada bahasa saya yang keluar. Jangankan marah sama Indah, saya tidak berani karena dia capek. Malah saya yang apa-apa prefer. Kalau 3 hari 4 malam dia benci sama saya Kak. Dari singkat cerita itu saya minta petunjuk sama Allah, masih di Bayuwangi. Akhirnya saya di lokasi syuting, saya minta sama ibu-ibu, ada nggak orang-orang bisa melihat orang-orang pintar di sini? Saya bilang gitu. Oh iya, ada di situ. Akhirnya saya datang di situ tuh, dengan bawa diantar sama ibu-ibu 2. Saya belum dipersilakan duduk sama bapak-bapak itu, langsung dia bilang, ibu dibenci sama anakmu sebenci-bencinya. Dia langsung tunjuk begitu. Belum ketemu sama saya, belum disuruh duduk. Langsung tuh bapak itu bilang, ibu dibenci sama anakmu sebenci-bencinya. Perbuatan laki-laki katanya. Belum apa-apa, saya masih berdiri. Itu diantar sama ibu-ibu 2. Sampai saya gemetaran badan itu, ketemu sama bapak itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bilang dalam hatiku, bapak tahu dari mana? Kan sudah berapa hari ini kamu tidak ngomong sama anakmu benci kau katanya. Di situ tuh saya cuma kasih jaket itu, bapak itu saya punya uang itu hari kan. Ya Allah, sudah dikasih petunjuk lewat bapak ini ya Allah. Tapi begitu. Kalau ibu melihat kita kembali ke masa sekarang ya Bu ya? Iya. Dengan pemberitaan-pemberitaan atau bahkan kabar-kabar yang datang ke ibu. Kondisi anak baik-baik saja, adakah pintu ruang untuk perbaikan? Atau ibu tidak. Kalau untuk laki-laki itu tidak. Kalau untuk anakku tetap anakku, darahku itu dia. Ida tuh korban Kak. Dia tidak begitu Kak. Yakin 1000 kali yakin saya. Dia membenci saya, membentak saya, sumpah sama saya. Itu bukan Indah itu Kak. Dia pernah sumpah sampai menyesal dilahirkan sama saya. Itu dengan keluar omongannya begitu, dengan ketidaksadarannya dia. Kita itu sudah diam di rumah, kalau datang di rumah itu marah aja dia. Tidak ada angin, tidak ada hujan, marah saja cangkar pinggang. Kayak sombong banget itu. Saya itu lebih banyak diam Kak dari 3 tahun itu. Sudahlah Kak. Kondisi di rumah sekarang gimana Bu setelah insiden tersebut? Saya ya karena kita dari di rumah memang tidak ada, mestinya tidak ada bagaimana, tidak punya masalah dengan orang di rumah. Jadi saya diam aja itu. Kadang suami saya pernah 7 bulan tiba-tiba tidak mau ngomong sama saya. Jadi saya diam lagi. Satu rumah, satu kamar tempat tidur. Tiba-tiba suamiku marah, benci, tidak ada keruan di rumah. Barangkali cobaannya itu kembali. Terus setiap malam saya lihat suamiku mengigau, kayak hentak-hentak badan, mimpi buruk. Akhirnya saya bangunin. Itu 7 bulan tidak aku ngomong itu Kak. Tapi satu kamar, satu tempat tidur, dia kepalanya di sana, saya kepala di sini, tidak ada ngomong, tidak ada kita berkelahi. Tapi dia benci aja saya itu lihatnya. Mungkin merindukan anaknya? Walau alam Kak. Akhirnya singkat cerita, saya bilang, tidak tahu pada malam itu saya seumur kawin sama papi itu, sama saya. Bangun, saya bilang begitu. Selalu mimpi buruk beberapa hari ini. Ayo bangun deh, sholat tahajud bersama-sama dengan saya. Saya bilang begitu sama suami saya. Langsung dia bilang, kamu aja yang sholat katanya. Akhirnya saya tidak mau paksakan papi sholat. Nggak tahu kan saya lihat itu mengigau terus setiap malam. Akhirnya saya minta bangun sholat
saya seumur-umur kawin sama papi kan tidak pernah saya minta sholat tahajud bersama, walaupun sholat sendiri. Akhirnya dia tidak mau saya sholat tahajud sendiri. Singkat cerita Kak, baru selesai sholat tahajud, witir, saya tunggu subuh mengaji Yasin. Dia langsung berteriak, itu ular itu ular itu dari masuk ke sini. Jadi saya bilang mana, saya bilang ini barangkali ini yang dimimpi sama suamiku tiap malam, bilang begitu. Akhirnya saya ingat saya pernah baca di Google, kalau misalnya ada ular di dalam rumah jangan dipukul. Langsung saya bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya bilang begitu kan, itu ular itu diam, tapi masuk di tempat tidur. Itu tidak ada lemari, tidak ada apa-apa. Jadi saya itu ya barangkali ya itulah. Dengan cucu gimana Bu? Kan cucuku ada, saya bawa di mobil ada. Maksudnya yang dari Indah, ada nggak keinginan itu untuk ketemu? Kan itu enggak apa-apa, anaknya Indah. Malah itu waktu melahirkan saya suruh semua pergi lihat. Yang tadi Bu Saya cerita suruh, ya. iya, saya suruh pergi lihat. Walaupun misalnya papi sudah pergi lihat, enggak usah lah nanti dia datang gitu aja dia. Jadi kalau papinya ketemu di mall di mana gitu. Kalau saya ya biarlah sudah lihat di HP-nya papinya sudah lihat. Saya sudah lihat anaknya bagus. Sudah ya memang Indah darah saya. Terus lahir dari perut Indah. Terus saya mau menyangkal bagaimana? Terus orang menggoreng-goreng apa? Terus saya ngomong apa? Cuman ya subhanallah. Barangkali pendapat Ibu dengan komentar-komentar netizen. Itu dia, itu adalah saya sakit sedikit. Maksudnya sakit hati sama dengan kalau saya kan dicubit ini kan sakit. Adalah sedikit. Tapi kalau saya kembali lagi, saya memang konsep sudah tahu dari awal di dunia ini pasti ada pro kontra. Saya sudah bilang sama Indah harus kuat kalau dunia artis. Makanya saya dari dulu saya kuat orangnya. Karena kembali lagi kalau tidak begitu tidak bisa orang bisa besar seperti saya. Justru Ibu lebih siap menghadapi komentar-komentar itu ya Bu? Ya subhanallah. Sekali lagi terima kasih banyak terima Bu. kasih, Semoga episode kali ini memberikan banyak pelajaran buat kita semua berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan perjuangan seorang ibu, keharmonisan dalam keluarga, dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hal-hal tersebut ya Bu. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.